Kayak gini enggak, gue cuma temen dan lagi dekat, tapi tidak sampai pacaran. Kebetulan Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ doang, tidak lebih tidak kurang. Pengusaha karena ya harus berusaha dong, masa nggak ada pekerjaan, masa aku pacaran sama pengangguran, gimana dong gitu. Aku pacaran ya harus sama orang yang punya pekerjaan. Kenapa dulu Sandra Dewi menolak atau tidak jadi dekat dengan Deddy Sumargo? Apakah alasannya karena harta? Gue agak kesel sih sebenarnya nonton berita di tengah beritanya mafia Sandra Dewi dan suaminya. Gue berempati dengan masalah yang orang alami, karena itu buat gue bukan suatu hal yang menyenangkan. Di luar konsep bahwa itu adalah sebuah hasil apa dan apa, cuman ketika disambungin ke gue kayak kurang nyaman aja, karena gue kenal Sandra itu udah lama, 2008an, dan gue memang pernah sempat dekat tapi tidak sampai pacaran gimana. Jadi ketika orang bilang pacaran gimana sih rasanya, gitu enggak, gue cuma teman dan lagi dekat tapi tidak sampai pacaran. Kebetulan Sandra beli rumah di dekat rumah gue sekarang, dan kenapa gue beli rumah gue yang sekarang itu karena gara-gara gue pernah nganter Sandra ke situ, tidak lebih tidak kurang. Jadi gue tidak happy ketika akhirnya kesannya kayaknya bagusan Densu, ngerti kan, bagusan Densu dibandingin gitu ya, gue tidak lebih baik dari siapapun, dan gue nggak seneng ketika gue dibandingkan gitu, dan gue dibagus-bagusin. Ayo, gue nggak mau. Gue tetap mau jaga perasaan orang, dan biar bagaimanapun buruknya ininya netizen, tetap gue nggak mau nyakitin perasaan orang itu, nggak mau. Oke guys, jadi ternyata antara Sandra Dewi dengan Deddy Sumargo ini pernah memiliki hubungan yang spesial dan pernah dekat ya guys ya, walaupun memang mereka tidak sampai pacaran dan lain-lainnya, namun ternyata pernah seorang Deddy Sumargo tuh dekat dengan Sandra Dewi. Lantas bagaimana tanggapan Deddy Sumargo setelah melihat keterpurukan Sandra Dewi yang mana suaminya terlibat kasus korupsi senilai 371 triliun. Dari kasusnya Sandra Dewi dan suaminya yang merugikan negara 271 triliun. Dari kasus tersebut kita bisa banyak belajar bahwa kaya belum tentu mulia dan miskin belum tentu hina. Kaya belum tentu bahagia dan miskin belum tentu sengsara. Hidup itu sawang sinawang. Betul-betul. Jadi guys ya, betul sekali, apa gunanya harta, bergelimang harta, banyak uang, kaya tapi belum tentu bahagia. Hal tersebut tentunya jika kita mempunyai banyak harta dan uang, tetapi kalau harta itu hasil dari korupsi, uang rakyat, dan dari uang yang tidak halal, belum tentu kita mendapatkan kebahagiaan, karena dengan hasil atau uang yang tidak halal tersebut bakal ada saja gitu loh bencana-bencana, musibah-musibah yang datang. Contohnya, salah satu contoh adalah kasus suami Sandra Dewi tersebut. Lebih baik juga ya guys ya, kita itu tidak bergelimang harta atau mungkin miskin. Maaf, mungkin aja kita bisa dibilang miskin, tetapi hasil yang kita dapatkan atau hasil yang kita peroleh dari uang yang halal, dan tentunya hidup kita bakal lebih bahagia apa adanya. Hidup sederhana nggak apa-apa guys, asalkan ya uangnya halal, kita bakal bisa menikmati sedikit demi sedikit proses hidup dan tahu bagaimana caranya menghargai dan menghormati orang lain kan. Terkadang aneh ya, memang bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia ini terkenal cukup baik dan cukup ramah. Perampok pun yang sudah mengkorupsi dana CSR yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak dalam bisnis pertambangan timah, khususnya yang sekarang sedang disidik ya, dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimana kerugian negara itu sampai 271 triliun. Ada aja orang Indonesia yang iba
akan keluarga daripada koruptor, ya, yang dimana istrinya adalah seorang artis. Jadi coba kalian bayangkan begini ya, di saat mereka menikmati uang tersebut, pergi ke luar negeri, makanan yang enak, di hotel-hotel berbintang, pakaian yang branded, tas yang branded, ya, mobilnya Eropa, ya, terus beli jet juga untuk kepentingan pribadi. Dia tidak ada rasa perasaan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan dana CSR tersebut. Jadi ya guys ya, saking banyaknya juga di antara beberapa netizen yang kasihan dan merasa iba terhadap Sandra Dewi dan suaminya yang sekarang terlibat kasus korupsi tersebut. Tentu harusnya kita tidak merasa iba, harusnya kita iba kasihan terhadap diri kita sendiri, terhadap rakyat Indonesia yang karena perbuatan suami Sandra Dewi tersebut ia melakukan korupsi, imbasnya adalah masyarakat Indonesia, karena itu uang rakyat ya guys ya yang dikorupsi. Nah, namun masih banyak sekali yang merasa iba, kasihan dan mendoakan dia orang yang baik bla bla bla. Iya, kita tahu, cuman kalau orang baik apa mungkin dia korupsi? Dan dimana saat mereka happy liburan, pakai barang-barang mewah, branded, menghambar-hambar uang, apakah mereka ingat dengan rakyat kecil? Sedangkan yang mereka nikmati adalah uang rakyat, seperti itu. Jadi maksudnya tidak pantas kalau pelaku korupsi yang benar-benar merupakan merugikan masyarakat banget gitu loh, nggak pantas untuk dikasihani, karena sama aja dalam konteks kasarnya dia itu maling gitu. Kenapa? Ya, saya nih bingung loh sama netizen. Kenapa kamu harus kasihan sama mereka? Terutama istrinya yang artis itu, kenapa? Di saat dia menikmati uang tersebut, dia tidak pernah menanyakan hasil itu kepada suaminya, uang dari mana. Yang penting dia bisa menikmati kemewahan tersebut. Kenapa kita mesti kasihan? Kita jangan pakai perasaan, coba pakai logika. Makanya negara kita ini akan miskin selalu oleh koruptor. Kenapa? Karena yang rakyatnya pun yang di bawah selalu melihatnya itu kasihan dan iba. Coba kita paradigmanya harus dirubah. Koruptor itu jahat loh. Banyak sekali korbannya gara-gara koruptor. Kasihan masyarakat yang terdampak langsung di daerah pertambangan timah, miskin mereka. Salam dari UBD. Intinya guys ya, nggak ada kata kasihan, kata iba untuk seorang koruptor, karena koruptor itu adalah pelaku yang sangat merugikan, yang sangat bahaya. Kata kasarnya sama aja kayak maling guys. Misalkan nih ya, di masyarakat, di lingkungan kalian ada maling motor gitu. Apakah kalian kasihan kepada maling motor tersebut yang sudah jelas-jelas maling motor di sebuah rumah misalkan, atau di sebuah tempat? Apakah kalian kasihan atau iba kepada maling tersebut jika maling tersebut ditangkap? Tentunya tidak dong. Nah, kenapa pelaku koruptor yang jauh-jauh lebih besar merugikan masyarakat, kok kalian kasihan? Apa karena good looking? Apa karena orangnya cakep? Apa karena mereka artis dan lain-lain? Padahal kalau disamakan dengan maling motor, sama aja. Ini seorang pelaku koruptor yang maling, bahkan maling uang negara yang banyaknya itu triliunan. Dan ini seorang maling motor yang mungkin hanya satu unit motor, tapi mereka sama-sama maling dan sama-sama tidak untuk dikasihani. Mereka berdua sama-sama maling. Yang satu maling motor senilai puluhan juta rupiah yang hanya merugikan perorangan. Yang satu maling duit senilai 271 triliun yang merugikan negara. Perbedaan di antara dua maling ini adalah maling motor yang hanya senilai puluhan juta dihajar sampai babak belur, bahkan kayak mumi. Tapi yang maling duit 271 triliun mukanya mulus, nggak diapa-apain. Di sini pelajaran buat masyarakat yang suka main hakim sendiri. Jangan cuma berani menghakimi masyarakat yang lemah, masyarakat kecil, di saat dia berbuat hilaf dan salah. Coba sekali-kali kalian hakimi itu para koruptor yang merugikan negara, yang menolong duit negara sampai miliaran bahkan triliunan rupiah.
Kalian kok diam saja? Bila perlakuan masyarakat sama seperti menghakimi masyarakat kecil yang berbuat khilaf salah, maka yakin saya negara ini akan terbebas dari korupsi. Dan yakin saya rakyat itu. Jadi ya guys ya, apakah begini hukum di Indonesia kalau rakyat kecil yang melakukan maling habis babak belur dihakimin, dan kalau seorang yang punya power yang melakukan korupsi, koruptor yang tentunya lebih banyak merugikan negara Indonesia, tetapi muka dia terlihat baik-baik aja, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa panik, bahkan di saat dia ditangkap pun masih memakai barang-barang branded seperti itu, dan terlihat mukanya sangat mulus dan rapih dan berseri, klimis. Padahal yang lebih banyak merugikan koruptor loh dibanding maling rakyat biasa. Tapi apakah dibeda-bedakan? Dan soal penjara pun juga dibedakan. Yang rakyat biasa di penjara tempat biasa, sedangkan yang koruptor atau yang punya kuasa di tempat yang VVIP. Oke guys, jadi kita sangat perhatian sekali dengan hukum di negeri kita saat ini. Namun kita berharap masih terus berharap semoga kasus ini cepat selesai dan yang melakukan korupsi ini dapat dihukum dengan seadil-adilnya yang setimpal. Kalian apa hukuman yang setimpal untuk pelaku koruptor tersebut? Silahkan kalian berikan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Kami Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.